Jadi semua itu berdasarkan kesepakatan. Kalau misalnya si A dan si C sepakat dijual berapa, ya disepakati begitu. Namun ketika ada pembelian dari si B, maka akan dipotong dengan harta warisan karena rumah ada warisan, ada hak warisnya si B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat ruang advokasi yang kami hormati. Kembali lagi kita di satu channel yang sangat luar biasa, yang ini membahas terkait dengan konsultasi dan edukasi hukum. Di video kali ini kami hendak membacakan salah seorang yang telah berkonsultasi kepada kami. Baik, kami langsung saja membacakan kronologisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau bertanya, flashback tahun 2015, ibu dan bapak berpisah dan ibu yang mengajukan perpisahan ke pengadilan karena bapak sudah 2 tahun nggak memberikan nafkah, tapi malah nyeleweng dengan pelayan warung dan menikah siri. Dulu bapak dan ibu mempunyai 3 rumah. Karena bapak suka main judi, makanya rumah terjual habis buat judi bapak. Rumah terakhir ini sebelumnya sudah diatasnamakan ibu, karena bapak sudah menjual 2 rumah. Karena bapak sopir, maaf, di sini bapak dan ibu sudah tidak mau lagi. Ibu usia 58 tahun dan bapak 69 tahun. Waktu berpisah bapak tidak mengajukan harta gunung ini. Selama 6 tahun kami 3 bersaudara, 2 laki-laki, 1 perempuan. Sebelumnya saudara laki-laki, sebut saja si A, pernah menggadaikan rumah ibu dengan nominal 150 juta. Belum lama ibu meninggal dunia, si A tadi selisih 4 hari juga meninggal dunia. A mempunyai anak dengan pernikahan pertamanya 2 anak, sedangkan pernikahan kedua A tidak mempunyai anak, baru menikah 2 tahun. Dan dalam semasa hidup A, hidup kesana kemari karena belum mempunyai rumah dengan istri barunya. Tinggal si B dan C. Mereka mempunyai rumah masing-masing dan ekonomi si B lebih bagus dari si C. Dalam perjalanan waktu si C membutuhkan uang 35 juta karena rumah si C ada tanggungan di bank dan harus mengajukan pelsus karena mau disita bank. Si C membutuhkan uang secepatnya, makanya ia meminta tolong kepada si B agar menjual rumah peninggalan ibu karena di situ rumah atas nama ibu. Dan kemarin mengurus ahli waris tertera ahli warisnya B, C, dan A. Pada pernikahan pertamanya mempunyai 2 anak usia 21 tahun dan 14 tahun. Rumah ibu cukup untuk dikomersialkan. Selama ibu nggak ada, si B mengontrakkan warung yang bekas ibu jualan dengan alasan untuk kesejahteraan semua. Si C pun menyetujuinya dan tidak tahunya setiap bulan si C A hanya mendapatkan 10% dari uang kontrakan. Pertanyaannya, si C meminta haknya agar rumah dijual karena C membutuhkan uang. Apakah bisa? Di sini bapak muncul kembali setelah 6 tahun menghilang, setelah tahu ibu meninggal dan ingin menuntut hak gunung ini. Karena dulu waktu perceraian tidak mendapatkannya. Apakah bisa karena ibu sudah meninggal dunia? Selanjutnya, bagaimana kalau si B tidak mau menjualnya tapi mau membayar rumah itu tapi tidak sesuai dengan harga yang pernah disepakati? Selanjutnya, selama ini si B selalu memonopoli untuk semua urusan ibu dan tidak pernah melibatkan si C dan tidak pernah menganggap si C dalam urusan apapun. Mohon jawabannya para pakar hukum. Terima kasih atas waktunya dan maaf mengganggu untuk ini.
Mohon bantuannya bagaimana solusinya. Satu lagi, dulu ibu punya warung dan itu murni hasil ibu berdikari setelah ibu meninggal dunia. Seisi warung di bawah bapak untuk istri barunya. Si B dan si C pun setuju karena pertama kali bilang untuk masa tua isi warung itu senilai 20 juta. Dulu rencana memang B dan C merencanakan kalau suatu saat dijual rumah itu mereka akan memikirkan masa tua bapak. Tetapi di sini bapak muncul lagi setelah mendapatkan isi warung. Setelah itu malah ingin menuntut Gonogini. Itu bagaimana? Baik, atas pertanyaan saudara kami jelaskan. Si C meminta haknya agar rumah itu dijual karena C membutuhkan uang. Apakah bisa? Kalau diizinkan oleh ahli waris yang lain, ahli waris dari A maupun B, itu bisa diberikan haknya tanpa menjual rumah pun bisa. Misalnya ada beberapa bagian, si C punya berapa persen dari rumah itu, dibayar saja tanpa harus menjual rumah. Kemudian pertanyaan yang kedua di sini, bapaknya muncul kembali setelah 6 tahun menghilang dan menuntut harta Gonogini karena di waktu perceraian itu tidak menuntut harta Gonogini. Jadi harta Gonogini atau harta bersama ini setelah salah satu pihak itu meninggal dunia maka harus dibagi. Misalnya 50-50. Nah, 50 untuk bagian suami, 50 untuk bagian istri. Nah, yang 50 tadi itu dibagi lagi kepada ahli waris karena istri yang sudah meninggal, maka ahli warisnya anak-anak beserta suaminya. Nah, ini jadi suami mau dapat di situ di 50. Tetapi kalau masih menyisakan harta Gonogini. Dalam artian karena dari pertanyaan sebelumnya di mana si ibu dari ahli waris ini sudah meninggal dunia, sebelumnya telah mempunyai usaha dan usaha itu sudah dibawa oleh suaminya. Tapi nanti ketika akan diajukan di persidangan itu akan menjadi pertimbangan majelis. Yang penting bahwa benar hasil daripada warung itu dibawa oleh suami si ibu, mantan suaminya. Nah, sekarang yang ketiga ini, bagaimana kalau si B tidak mau menjualnya tapi mau membayar rumah itu tapi tidak sesuai dengan harga yang pernah disepakati. Jadi semua itu berdasarkan kesepakatan. Kalau misalnya si A dan si C sepakat dijual berapa, ya disepakati begitu. Namun ketika ada pembelian dari si B, maka akan dipotong dengan harta warisan karena rumah ada warisan, ada hak warisnya si B. Jadi warisannya si B ini dipotong di situ, kemudian dibeli rumah dan dibagikan kepada si C dan si A. Itu untuk pertanyaan nomor 3. Selanjutnya, selama ini si B selalu monopoli untuk semua urusan ibu dan tidak pernah melibatkan si C. Dan tidak pernah menganggap si C dalam urusan apapun. Mohon jawabannya. Jadi untuk pertanyaan yang nomor 4 itu silakan dimusyawarahkan dengan pihak A dan pihak C agar mencari jalan keluar, karena kami tidak menjelaskan secara rinci juga nomor 4 itu karena pertanyaannya hanya seperti suatu kegiatan monopoli, dan monopoli itu kan hanya B, C, dan A yang mengetahui. Kami pikir ini yang dapat kami sampaikan atas pertanyaan dari Alika Yulianto. Ini pertanyaan sangat bagus sekali. Semoga apa yang telah kami sampaikan dan pendapat kami semoga bisa dipahami dan dimengerti. Untuk rekan-rekan ruang advokasi yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengajukan pertanyaan terkait dengan masalah hukum di komentar video ini. Bisa juga di salah satu sosial media kami, grup online
terkait dengan bantuan hukum dan konsultasi hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.